wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada 3 jenis keimanan atau tingkat keimanan seseorang. Yang pertama amanah, yang artinya standar keimanan. Apa yang dimaksud dengan standar keimanan? Yang dimaksud dengan standar keimanan adalah seseorang yang memiliki keimanan dan mengerjakan amalan-amalan itu sesuai dengan batas tertentu. Atau dalam arti dia hanya menyelesaikan tugasnya hanya untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalnya dia melaksanakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tanpa mengetahui apa arti dan tujuan dari makna sholatnya dia. Dan kemudian tingkat kedua itu disebut dengan yu'minu. Yu'minu dalam bentuk jamak disebut dengan yu'minun. Yang dimaksud dengan yu'minun ini yakni seseorang yang memiliki ketersambungan, konektivitas yang baik dan konsisten untuk meningkatkan keimanannya dan menguatkan benteng keimanannya. Sehingga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina, dalam bahasa Arab kalimat alladzina, kata alladzina merupakan isim mausul atau disebut sebagai konjungsi penghubung. Yu'minuna yakni orang yang senantiasa mengupgrade, memperbaharui keimanannya untuk menjadi iman yang baik demi menghasilkan benteng yang baik. Dan kemudian Allah menunjukkan caranya adalah wa yuqimunas sholata. Perhatikan diksi yang berada di dalam kata as-sholata menggunakan alif, lam, shad, lam, waw dan ta marbutah yang berarti kata ini adalah kata mufrad, tetapi jamaknya atau artinya itu jamak tanpa batas, yang berarti sholatnya itu tanpa batas. Rawatibnya dilaksanakan sebanyak 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Dan kemudian ia melaksanakan juga ibadah-ibadah sholat seperti sholat hajat, taubat, sunnah tahajud, sunnah duha dan segala macamnya, sehingga as-sholat di sini menunjuk kepada sholat yang tanpa batas. Dan kemudian teman-teman yang berbahagia, orang yang senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya sehingga menjadi kebiasaan ataupun habit yang sudah menunjukkan identitasnya sebagai mukmin, maka ia akan naik ke level yang ketiga menjadi mukminun. Sehingga di dalam Al-Quran surah ke-23 ayat pertama dan kedua sebagai pembuka dari surah ini, qad aflahal mu'minun. Aflaha itu berasal dari kata falaha yang menunjuk kepada kemenangan. Jadi seseorang yang menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, maka mukminun. Mukminun ini menunjuk kepada orang yang sudah jelas identitas keimanannya yang sangat baik. Dan kemudian di sini ada ciri yang Al-Quran tunjukkan kepada setiap manusia di muka bumi ini, alladzina hum fi salatikum khashi'un. Alladzina hum fi salatikum khashi'un, yakni mereka yang di dalam salatnya itu khusyuk. Mereka di dalam sholatnya itu khusyuk, yang sudah tahu apa motivasi sholatnya, sudah tahu niat sholatnya, sudah tahu apa makna dari sholatnya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, orang yang sudah berada di level mukminun, ia pasti senantiasa melaksanakan kehidupannya ini sebagai ibadah. Ia mencari rezeki sebagai ibadah, ia belajar untuk ibadah, ia belajar untuk menyenangkan orang lain di sekitarnya, bisa berdakwah, kemudian bisa menyebarluaskan ilmu agama dan menyebarluaskan manfaat dan kebaikan. Sehingga teman-teman yang berbahagia, marilah kita sama-sama untuk terus meningkatkan level keimanan kita sehingga kita tergolong ke dalam kategori orang-orang yang mukminun. Karena mukminun itu kalau diibaratkan di dalam bahasa Inggris, ia berarti success and happiness, sukses dan bahagia. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang tergolong ke dalam kategori tersebut, dan marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.